Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edmi dengan NIM 2003-2153. Hari ini saya ingin membuat video tentang budidaya tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit memiliki daun ataupun pelepah yang menyerupai bulu burung atau ayam. Di bagian pangkal pelepah daun terbentuknya dua baris. Ada baris duri yang sangat tajam dan keras di kedua sisinya. Anak-anak daun ataupun daun dedaunan. Tersusunnya sepanjang 2 sampai ke ujung daun. Di tengah-tengah setiap anak daun terbentuknya lidi sebagai tulang daun, yang dimana kelapa sawit dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ciri-ciri tanah yang baik untuk kelapa sawit diantaranya seperti gembur, aerasi, dan drainase baik, kaya akan humus, dan tidak memiliki lapisan padas. Tanaman kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH 5,5 sampai 7,0 dengan curah hujan di bawah 1250 mm atau TH. Sudah merupakan pembatasan pertumbuhan karena dapat terjadinya defisit udara. Namun jika curah hujan melebihi 2500 mm atau TH akan mempengaruhi proses penyerbukan, sehingga kemungkinan terjadinya abrosir. Bunga jantan maupun bunga betina menjadi lebih tinggi. Ketinggiannya tempat yang baik untuk ditanam tanaman kelapa sawit yaitu antara 0 sampai 500 m ataupun DPL dengan kemiringan lereng sebesar 0,3%. Media tanam yang biasanya dipakai oleh perkebunan kelapa sawit adalah tanah subsoil, karena tanah kering di Indonesia didominasikan oleh tanah subsoil yang telah mengalami perkembangan, baik itu perkembangan lebih lanjut sehingga pertumbuhan bibit kurang maksimal. Morfologi tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komuniti perkebunan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia dibandingkan dengan komuniti perkebunan lainnya. Setiap tanaman yang memiliki morfologi yang berbeda-beda cirinya, adapun dan fungsinya yang dijual. Tanaman kelapa sawit secara morfologi terdiri atas bagian vegetatif ataupun akar, batang dan daun, dan bagian generatif atau bunga dan buah menurut Sunarko 2007. Akar. Tanaman kelapa sawit termasuk ke dalam tanaman berbiji satu ataupun monokotil yang memiliki akar serabut. Saat awal perkecambahannya, akar pertama muncul dari biji yang berkecambah ataupun radikula. Setelah itu, radikula akan mati dan membentuk akar utama atau primer. Selanjutnya, akar primer akan membentuk akar sekunder, tersier, dan kuaterner. Perakaran kelapa sawit yang telah membentuk sempurna
umumnya memiliki akar primer dengan diameter 5-10 mm, akar sekunder 2-4 mm, dan akar kuartener 0,1-0,3. Akar yang paling aktif menyerap air dan unsur hara adalah akar tersiret dan kuartener berada di kedalaman 0,60 cm dengan jarak 2-3 meter dari pakal pohon menurut Lubis dan Agus 2011. Adapun adanya batang pada batang kelapa sawit memiliki ciri yaitu tidak memiliki kambium dan umumnya tidak bercambah. Pada pertumbuhan awal setelah fase muda terjadinya pembentukan batang yang melebar tanpa terjadinya pemanjangan internodia. Batang tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai struktur pendukung tajuk atau daun, bunga, dan buah. Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai sistem pembuluh yang mengangkut unsur hara dan makanan bagi tanaman. Tinggi tanaman biasanya bertambah secara optimal sekitar 35-75 cm atau tahun, sesuai dengan keadaan lingkungan jika mendukung. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang atau tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang dan juga akan semakin panjang umur ekonomis tanaman kelapa sawit menurut Sunarko 2007. Daun merupakan pusat produksi energi dan bahan makanan bagi tanaman. Bentuk daun, jumlah daun, dan susunannya sangat berpengaruhi terhadap tangkap sinar matahari. Pada daun tanaman kelapa sawit memiliki ciri yaitu membentuk susunan daun majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar. Daun-daun kelapa sawit disanggah oleh pelepah yang panjangnya kurang lebih dari 9 meter. Jumlah anak daun di setiap pelepah sekitar 250-300 helai, sesuai dengan jenis tanaman kelapa sawit. Daun muda yang masih kucuk berwarna kuning agak pucat. Duduk pelepah daun pada batang tersusun dalam satu susunan yang melingkari batang dan membentuk spiral. Pohon kelapa sawit yang normal biasanya memiliki sekitar 40-50 pelepah daun. Pertumbuhan pelepah daun pada tanaman muda yang berumur 5-6 tahun mencapai 30-40 helai. Sedangkan pada tanaman yang lebih tua antara 20-25 helai. Semakin pendek pelepah daun, maka semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan luas sehingga semakin tinggi produktivitas hasilnya per tahun. Luas tanaman menurut Lubis dan Agus 2011.
Adapun adanya bunga, tanaman kelapa sawit akan mulai berbunga pada umur sekitar 12-14 bulan. Bunga tanaman kelapa sawit termasuk monoecious, yang berarti bunga jantan dan betina, terdapat pada satu pohon, tetapi tidak pada tandah yang sama. Tanaman kelapa sawit ataupun Elaeus guinecensis berasal dari Nigeria ataupun Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan, yaitu Brazil, karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan dengan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti di Malaysia, Indonesia, Thailand, Papua dan juga Papua Nugini. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesepakatan kerja dan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga sumber devisa negara, dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit dapat menyerbu silang ataupun menyerbu sendiri karena kelapa sawit memiliki bunga jantan ataupun bunga betina. Biasanya bunganya muncul dari ketiak daun. Setiap ketiak daun hanya menghasilkan satu inflorescence atau bunga majemuk. Biasanya beberapa bakal inflorescence melakukan gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan inflorescence menurut Sunarko 2007. Buah kelapa sawit termasuk buah batu dengan ciri yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar atau epicarpium disebut kulit luar, lapisan tengah ataupun mesocarpium atau disebut daging buah, mengandung minyak kelapa sawit yang disebut crude palm oil atau CPO, dan lapisan dalam endocarpium disebut inti, mengandung minyak inti yang disebut PKO atau plant kernel oil, ataupun proses pembentukan buah sejak pada saat penyerbukan sampai buah matang, kurang lebih 6 bulan. Dalam satu tandah terdapat lebih dari 2000 buah atau menurut Riza 1994. Biasanya buah ini yang digunakan untuk diolah menjadi minyak nabati yang digunakan oleh manusia. Buah sawit ataupun Elaeus guinecensis adalah sumber dari kedua minyak sawit atau diekstraksi dari buah kelapa sawit, dan minyak inti sawit.
atau diekstrak dari biji buah menurut Mukherjee 2009. Syarat tumbuh kelapa sawit: pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai sekitar 15 derajat LU sampai 15 derajat LS. Untuk ketinggian pertanaman kelapa sawit yang baik berkisar antara 0 sampai 500 mdpl. Tanaman kelapa sawit menghendaki curah hujan sekitar 2000 sampai 2500 mm atau per tahun. Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyindaran matahari yang baik tanaman kelapa sawit sekitar 5 sampai 7 jam per hari. Kelembapan optimum yang ideal sekitar 80 sampai 90 derajat untuk pertumbuhan tanaman. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanah potzolik, latosol, hidromorfik, kelabu, aluvial, atau regosol. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gebur, subur, datar, berdrainase baik dan memiliki lapisan soilum yang dalam tanpa lapisan padas. Untuk nilai pH yang optimum di tanah adalah 5,0 sampai 5,5. Respon tanaman terhadap pemberian pupuk tergantung pada keadaan tanaman dan ketersediaan hara di dalam tanah. Semakin besar respon tanaman, semakin banyak unsur hara dalam tanah atau pupuk yang dapat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi, menurut Arsyad 2012. Kelapa sawit hidup di tanah mineral, gabut, dan pasang surut. Tanah sedikit mengandung unsur hara tetapi memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga cocok untuk melakukan kebun kelapa sawit. Karena kelapa sawit memiliki kemampuan tumbuh yang baik dan memiliki daya adaptif yang cepat, terdapat lingkungan kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari sekitar 15 derajat. Kemampuan tanah dalam menyediakan hara mempunyai perbedaan yang sangat menyolok dan tergantung pada jumlah hara yang tersedia. Adanya proses fixasi dan mobilisasi serta kemudahan hara tersedia untuk mencapai zona perakaran tanaman. Memilih benih kelapa sawit yang baik dan benar. Nasional. Sumber daya alam atau SDM dan modal tidak termanfaatkan secara optimal. Dengan mendapatkan benih kelapa sawit yang baik dan benar. Yang pertama, kecambah kelapa sawit dapat dipesan ke sumber benih kelapa sawit resmi atau ditetapkan oleh pemerintah dengan membawa surat persetujuan.
penyaluran benih kelapa sawit atau SP2B sampai KS yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan atau Dinas Perkebunan Perkebunan Provinsi atau Kabupaten per kota. Yang kedua, benih dalam polybag dapat dibeli dari penakar benih resmi atau memiliki tanda registrasi usaha pembenihan atau TRUP dan disertifikasi oleh UPTD pembenihan tanaman perkebunan setempat, bibit yang mati dan pertumbuhannya tidak normal. Seleksi bibit dilakukan ketika bibit berumur 4 bulan dan 9 bulan. Bibit yang tumbuh tidak normal, terserang penyakit, dan memiliki kelainan genetik atau cacat fisik sebaiknya dibuang dan digantikan dengan bibit yang baru dan sehat. Ataupun adanya cara pemupukan pada fase pembibitan, yaitu sebagai berikut. Pupuk makro. Contoh pupuk makro seperti NPK 15-15-64 pada minggu kedua dan ketiga sebanyak 2 gram, pada minggu keempat dan minggu kelima sebanyak 4 gram, pada minggu ke-6 dan ke-8 sebanyak 6 gram, minggu ke-10 dan minggu ke-12 sebanyak 8 gram. Yang kedua, dengan pupuk NPK 12-12-17-2 pada minggu ke-14, ke-15, ke-16 dan ke-20 sebanyak 8 gram, pada minggu ke-22, ke-24, ke-26 dan ke-28 sebanyak 12 gram, pada minggu ke-30, ke-32, ke-34 dan ke-36 sebanyak 17 gram, minggu ke-38 dan ke-40 sebanyak 20 gram. Yang ketiga, dengan NPK 12-12-17-2 pada minggu ke-19 dan ke-21 sebanyak 4 gram, pada minggu ke-23 dan ke-25 sebanyak 6 gram, pada minggu ke-27, ke-29 dan ke-31 sebanyak 8 gram. Yang ketiga, dengan pupuk Postnasa diberikan mulai minggu ke-1 sampai ke-40 dengan dosis 1-2 cc per 1 liter air per bibit, disemprotkan setiap 1-2 minggu sekali. Catatan, hasil akan lebih baik jika saat pemupukan pembibitan ditambah aplikasi Supernasa sebanyak 1-3 kali selama proses pembibitan. Gunakan Supernasa dengan dosis 1 botol untuk sekitar 400 bibit. Cara aplikasinya yaitu 1 botol Supernasa diencerkan dengan 4 liter air untuk dijadikan sebagai larutan induk. Kemudian setiap 10 ml larutan induk diencerkan dengan 1 liter air untuk penyiraman. Seleksi bibit di My Nursery dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu saat bibit berumur 6 bulan, 9 bulan, dan saat akan ditanam di lapangan. Terdapat 14 kriteria bibit abnormal, yaitu Student Flattop Juvenile, Anchor Leaf, Chickleaf, Leaf Lip, Narrow Leaf, Winder Internode, Short Internode, Chimera, Blush Barrett, Cross Diseases dan bibit
terserang hama penyakit. Tiga di antaranya yang paling banyak yaitu Juvenile dengan 3.769 bibit dengan presentase 43%, Sude dengan 2.848 bibit presentase abnormal 32%, dan RF Live dengan 843 bibit presentase abnormalnya 10%, dengan total bibit abnormal 8.790 bibit. Total presentase abnormal 3,6%. Presentase bibit abnormal dari varietas Damas lebih kecil daripada varietas Damimas ITG, yaitu 3,45%. Varietas Damimas dan 3,86% varietas Damimas ITG. Tahapan penanaman kelapa sawit yang benar untuk hasil produksi yang tinggi. Salah satunya kegiatan penting yang perlu dilakukan dengan baik dan benar untuk pertumbuhan kelapa sawit. Untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah kegiatan penanaman. Jika kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tahapan penanaman kelapa sawit, maka tanaman kelapa sawit yang dihasilkan pun akan tumbuh dengan sehat dan memberikan hasil produksi yang lebih tinggi. Tanaman kelapa sawit wajib untuk diketahui jika Anda adalah seorang pemula dalam industri perkebunan kelapa sawit. Ketika tahapan ini diikuti dengan benar, hasil panen perkebunan yang melimpah dan juga menguntungkan pun bisa didapatkan. Berikut ini ulasan lengkap tentang tahapan penanaman kelapa sawit. Kegiatan penanaman kelapa sawit menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 131 pada tahun 2013. Ada beberapa kegiatan penting dalam budidaya kelapa sawit, mulai dari pengetahuan tentang persyaratan tumbuh, mempersiapkan bahan tanaman, pemenihan, persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Semua kegiatan tersebut perlu dilakukan dengan sangat baik sebelum pemanenan. Penanaman kelapa sawit merupakan kegiatan dalam perkebunan kelapa sawit yang menjadi total ukur hasil produksi yang akan didapatkan dalam kegiatan panen nantinya. Jika pada penanaman kelapa sawit di kebun dilakukan dengan baik dan benar, maka tanaman yang dihasilkan adalah tanaman kelapa sawit yang produktif. Anda pun sebagai pemilik kebun bisa mendapatkan hasil produksi dengan cepat dan juga hasil awal yang lebih tinggi. Pada kegiatan penanaman kelapa sawit yang baik adalah kegiatan penanaman yang dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Ada beberapa tahapan penanaman yang perlu diikuti jika ingin tanaman yang
tumbuh nantinya adalah tanaman yang sehat dan juga menghasilkan benar meliputi. Dengan adanya bibit yang akan digunakan adalah yang telah berumur 11 sampai dengan 15 bulan atau minimal 9 bulan pada kondisi tertentu. Jika terdapat bibit tua, maka daunnya dipangkas terlebih dahulu sekitar 1,25 sampai dengan 1,5 meter dari pangkal pelepah dan dibentuk kerucut dengan kemiringan 30 sampai dengan 45 derajat 2 minggu sebelum ditanam. Bibit yang sudah disiapkan perlu diputar terlebih dahulu agar akar yang menembus tanah terputus. Tujuannya adalah agar akar yang diputus tadi dapat beregenerasi sebelum bibitnya dibawa ke lapangan untuk mempermudahkan perhitungan sesuai dengan luas perkebunan kelapa sawit. Bibit yang sudah disiapkan bisa dikelompokkan menjadi 50 sampai 200 bibit sesuai dengan kebutuhan kebun. Yang keempat, pengangkutan bibit. Tahapan penanaman kelapa sawit selanjutnya yaitu tahapan pengangkutan bibit ke area perkebunan kelapa sawit. Anda perlu memastikan beberapa hal berikut ini ketika melakukan kegiatan pengangkutan bibit. Bibit disiram terlebih dahulu di pagi hari agar ketika tidak turun hujan masih ada persediaan air dalam bibit tersebut. Gunakan truk untuk mengangkut bibit yang sudah dikelompokkan dan diseleksi. Turunkan bibit yang telah diangkut ke lokasi yang sudah ditentukan. Letakkan bibit di samping lubang tanam. Dilakukan oleh petugas pengecer. Yang kelima, pelaksanaan penanaman, yang dimana tiba saatnya ke tahapan penanaman kelapa sawit yang terakhir, yaitu dengan pelaksanaannya penanaman kelapa sawit di kebun. Berikut ini beberapa tahapan penanaman kelapa sawit yang perlu Anda lakukan. Yang dimana ukur kembali lubang tanam yang sudah dibuat untuk memastikan apakah sudah benar ukurannya polybag bibit kelapa sawit yang sudah dibawa dan diletakkan di samping lubang tanam di kemiringan dan disayat keliling. Kemudian tarik bagian atasnya. Masukkan bibit ke dasar lubang tanam. Masukkan tanah top soil terlebih dahulu, sedikit demi sedikit, lalu padatkan. Tanah top soil adalah tanah lapisan paling atas yang banyak mengandung mikroorganisme, unsur hara, dan memiliki kandungan udara paling banyak. Buat piringan selembar 1 meter,
di sekeliling tanaman dan taburkan pupuk sisa di sekitar piringan tersebut. Tancapkan polybag bekas pada pancangannya. Tujuannya untuk mengetahui bahwa tanaman benar-benar sudah ditanam dalam kondisi tanaman yang baik. Panjang jarak tanam ditentukan berdasarkan tipe tanah dan jenis bibit. Umumnya untuk tanah mineral, posisi tanaman yang optimal adalah 136 sampai 143 pokok per hektar. Untuk tanah gabur, posisi tanaman yang optimalnya sekitar 156 pokok per hektar. Mengenal bibit abnormal di pembibitan kelapa sawit. Pada tanggal 22 Desember 2022, Perkebunan 5,981 share bibit kelapa sawit yang baik merupakan keharusannya dalam keberhasilan pengolahan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan bahan tanaman meliputi persiapan media, pemeliharaan, seleksi bibit hingga siap untuk ditanam, yang dihasilkan dalam satu tahap atau lebih ke tahap selanjutnya. Kegiatan ini harus dilakukan secara efektif agar bibit yang dihasilkan berkualitas tinggi dan terhindar dari abnormalitas. Pemeliharaan bibit dan seleksi bibit harus dilakukan di dalam tahapan pembibitan kelapa sawit yang terdiri dari 2 tahap, yaitu pre-nursery dan my-nursery. Pembibitan pre-nursery merupakan tahapan pembibitan yang dilakukan pada polybag kecil pada saat tanaman berumur 1-3 bulan, sedangkan pembibitan pada my-nursery atau pembibitan utama dilakukan pada saat tanaman yang dipindahkan dari pre-nursery ke my-nursery. Menurut pendapat Damosarko et al. Pada tahun 2008, pembibitan pre-nursery pada pembibitan kelapa sawit bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan bibit yang merata sebelum dipindahkan ke pembibitan utama atau pembibitan my-nursery. Dalam budidaya kelapa sawit, bibit memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. Bibit yang digunakan berasal dari jenis yang jelas dan unggul, memiliki pertumbuhan yang baik, dan bebas dari serangan hama penyakit. Bibit kelapa sawit harus memiliki pertumbuhan normal. Bibit abnormal harus diafkir serta tidak menunjukkan gejala terserang hama penyakit. Untuk memperoleh bibit yang memenuhi kriteria tersebut perlu dilakukan penanaman, pemeliharaan, dan seleksi bibit secara benar. Beberapa faktor yang mempengaruhi bibit
kelapa sawit abnormal adalah kesalahan dari persilangan benih atau turunan dari tetua atau genetis, dan kesalahan dalam perlakuan kegiatan pembibitan, seperti kesalahan dalam penanaman, penyiraman, pemupukan, atau aplikasi herbisida. Pengakhiran bibit abnormal akibat kesalahan perlakuan tergantung pada tingkat kerusakan bibit. Kerusakan yang parah atau tidak dapat disembuhkan hendaknya dilakukan pengakhiran bibit, sedangkan bibit dengan kerusakan yang masih dapat diperbaiki melalui tindakan budidaya hendaknya mendapatkan perawatan khusus sesuai standar teknis yang telah ditentukan. Bibit yang abnormal akibat genetik tidak dapat disembuhkan, karenanya harus diakhir sebelum benih sampai pada tahap pembibitan mainusri. Seleksi di mainusri dilakukan saat bibit berumur 6, 9, dan 12 bulan atau menjelang pindah tanam ke lapangan. Dengan jumlah bibit akhir berkisaran 20-25%, tergantung tingkat pemeliharaannya. Bibit abnormal yang telah diseleksi sebaiknya dikumpulkan dan dimusnahkan. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan 2011, 43-44 kriteria bibit yang memiliki pertumbuhan abnormal yang harus dimusnahkan di prainusri adalah sebagai berikut. Yang pertama, daun seperti rumput atau grass leaf. Yang kedua, kimera adalah kelainan pembentukan klorofil pada daun. Sebagian helaian daun berwarna kuning keputihan tanpa klorofil. Bening yang pelepah daun melintir atau berputar. Bening yang pelepah daun tanpa mengulung dengan arah tegak, lurus, terdapat rachis atau tulang, sehingga tampak tidak dapat berdiri tegak. Yang kelima, bening yang tumbuh kerdir. Yang keenam, bening yang titik tumbuh tidak berkembang normal, kecil, atau malformasi. Selanjutnya, menurut Direktorat Jenderal Perkebunan 2011, 46-47 menyatakan bahwa kulit terdapat bening yang memiliki pertumbuhan abnormal di pembenihan mainusri sebagai berikut. Yang pertama, benih erect, pelepah dan anak daun tegak dan kurang membuka. Yang kedua, anak daun rapat atau nakro internode. Jarak antar anak daun rapat dan benih dalam polybag tampak pendek. Yang ketiga, anak daun yang jarang atau wide internode. Yang keempat, daun seperti rumput atau grass leaf. Daun berbentuk seperti rumput atau membentuk seperti duri besar di mainusri. Yang kelima, daun mengulung atau rolled leaf.
Daun mengulung sejajar tulang daun. Yang keenam, Chronidiaceae ataupun penyakit tajung. Sebagian pelepah dan anak daun bengkok dan rapuh. Yang ketujuh, tajo tidak normal. Tajo membulat yang disertai dengan bentuk pelepah yang pendek atau bengkok tanpa pendek. Yang ke-8, benih kredir tanpa pendek, biasanya diikuti dengan susunan anak daun yang rapat. Yang ke-9, bening berputar dengan pertumbuhan memutar yang tidak balik. Dari kriterial bibit abnormal baik di pre-nursery ataupun di mid-nursery setidaknya dapat diketahui dan menjadi pedoman dalam melakukan seleksi bibit di pembibitan pre-nursery. Dalam melakukan seleksi bibit di pembibitan pre-nursery maupun mid-nursery, diharapkan pula dengan mengeliminasi semua bibit yang abnormal serta mempertahankan bibit yang benar-benar sehat dan bermutu baik, dapat dihasilkan bibit kelapa sawit siap tanam yang bermutu sesuai standar teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Oleh karena itu, untuk mencegah abnormalitas dan meningkatkan kualitas bibit kelapa sawit, diharapkan untuk menerapkan standar teknis pembibitan kelapa sawit sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian RI nomor 26 atau KPTS dengan nomor KB 020 bulan 5 tahun 2001 tentang pedoman produksi, sertifikasi, perendaan, dan pengawasan benih tanaman kelapa sawit. Kedepannya, semoga dengan penggunaan bibit kelapa sawit yang unggul, bermutu, berlabel, dan bersertifikat sesuai standar teknis yang telah ditentukan dapat menjadi momentum dalam mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat khususnya di perkebunan tanaman kelapa sawit. Pemeliharaan tanaman dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lingkungan dengan tumbuhnya tanaman kelapa sawit dengan tumbuh optimal bagi tercapainya pertumbuhan dan produksi optimal. Pertumbuhan dan produksi optimal tanaman yang dibudidayakan. Tindakan pemeliharaan kelapa sawit meliputi penyiayaan gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta penataan tajo. Pemeliharaan tanaman pada komunitas perkebunan yang bersifat tahunan biasanya dikelompokkan ke dalam tanaman yang belum menghasilkan ataupun TBM, ataupun bisa juga tanaman menghasilkan atau TM. Bahwa yang dimaksud TBM pada kelapa sawit adalah masa sebelum panen, atau yang disebut dengan TBM pada kelapa sawit adalah masa sebelum panen atau dimulai dari saat tanam sampai panen pertama berlangsung 30-36 bulan. Periode waktu TBM
pada tanaman kelapa sawit terdiri dari TBM 0, yang dimana menyatakan yang pertama TBM 0 menyatakan keadaan lahan sudah ditanami kacangan penutup tanah dan kelapa sawit sudah ditanam pada tiap titik tanaman. Yang kedua yang dimana adanya TBM 1 tanaman pada tahun ke-1 atau 0, sampai 12 bulan. Yang ketiga adanya TBM 2 tanaman pada tahun kedua 13 sampai 24 bulan. Yang keempat adanya TBM 3 tanaman pada tahun ketiga 25 sampai 30 atau 36 bulan. Pemeliharaan TBM adalah untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang seragam dan berproduksi tinggi. Manfaat pemeliharaan TBM mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman sawit sebagai penunjang pertumbuhan generatif yang berproduksi tinggi. Pemeliharaan TM adalah untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit dengan produktivitas maksimal dengan biaya produksi serendah mungkin dan mempertahankan produktivitas yang tinggi secara berkelanjutan dan menjaga lingkungan. Perkebunan setiap kegiatan yang dimana adanya kegiatan pemeliharaan tentu belum menghasilkan produksi kelapa sawit yang baik. Misalnya dalam kegiatan penyulaman sangat krusial dilakukan untuk menjaga jumlah populasi di lapangan. Strategi pengolahan lalang pada kelapa sawit, pengolahan gulma pada kelapa sawit. Strategi pengolahan gulma pada kelapa sawit. Gulma merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh hampir di mana saja. Namun keberadaannya sangat tidak diinginkan di area pertanaman. Pada tanaman kelapa sawit, gulma akan bersaing dalam mendapatkan unsur hara, cahaya, iklim, mikro, menyumbat saluran drainase yang dapat menyebabkan area terendamnya air hingga menyulitkan evakuasi hasil panen dan pada akhirnya menurunkan produktivitas kebun. Pertumbuhan gulma pada tanaman belum menghasilkan atau TBM akan sangat cepat dikarenakan intensitas cahaya yang sampai permukaan tanah masih tinggi dan memicu perkecambahan benih-benih gulma yang terdapat di sekitar pertanaman. Jenis gulma yang tumbuh dominan pada perkebunan kelapa sawit berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Nominasi gulma disebabkan adanya perbedaan karakteristik lingkungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jenis gulma pada tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan
pada lahan basah atau gabut. Berbeda dengan gulma yang tumbuh sekitar kelapa sawit yang dibudidayakan di lahan kering, sehingga penanganan yang dilakukan juga berbeda. Penanganan gulma tergantung pada fisiologis dan jenis gulma, karakteristik lahan, serta umur tanaman. Jenis-jenis gulma yang tumbuh pada lahan kering umumnya adalah gulma berdaun lebar seperti Micania micrantha, Astaxia gagetica, Borrelia alata tunggul atau anak kayu, dan gulma berdaun sempit. Sedangkan di lahan basah pada umumnya didominasikan oleh gulma berdaun sempit, pakis dan teki. Pengendalian gulma yang baik dilakukan dengan teknik pengolahan yang tepat, ramah lingkungan, dan ekonomis, sehingga dapat menyediakan lingkungan yang baik untuk tumbuhnya dan berkualitasnya pohon kelapa sawit. Pengendalian gulma sangat diperlukan. Memahami karakteristik gulma, fisiologis gulma, pertumbuhan gulma, serta ketersediaan alat pengendali yang dimiliki. Di sisi lain, gulma juga merupakan tempat berkembangnya penyakit dan hama, atau disebut sebagai tanaman indah bagi OPT. Beberapa gulma yang berbunga dan menghasilkan nektar bisa menjadi tempat hidupnya serangga, predator, atau tempat berkembangnya predator. Sehingga pengolahan gulma yang bijak dapat menguntungkan petani perkebunan kelapa sawit. Pengolahan gulma di area piringan berbeda dengan di area gawangan. Pengolahan di area yang tepat sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit ke depannya. Dengan adanya pengolahan gulma yang baik dilakukan sesuai dengan kebutuhan area. Dilakukan dengan sesuai kebutuhan area pada lahan kelapa sawit di setiap bagian atau area dilakukan dengan cara yang berbeda. Pengendalian gulma yang dimana pengendalian gulma di area piringan harus selalu dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya persaingan. Unsur hara dan cahaya. Gulma yang sering mengganggu di area piringan adalah gulma yang pertumbuhannya merapat, seperti dengan contohnya sembuh rambat atau Micania micrantha. Bahkan legume cover crop dapat dikategorikan sebagai gulma bila tumbuh di area piringan. Area piringan tanaman menghasilkan juga disarankan supaya benar-benar bersih, karena gulma di piringan dapat mengganggu saat pemanenan. Pengendalian gulma di area piringan dapat dilakukan dengan interval setiap 4-8 minggu atau sesuai dengan kondisi di lapangan.
di lapangan. Pengendalian gulma di area piringan disarankan dengan menggunakan cara manual ataupun dengan cara mekanik, karena bila dilakukan dengan kimia atau herbisida dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit. Konservasi lahan itu sendiri merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Konservasi lahan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan di masa yang akan datang. Dengan mengusahakan berbagai tindakan untuk meningkatkan produktivitas kuantitas dan kualitas tanah serta air tanah. Garuk piringan manual budidaya kelapa sawit berkelanjutan atau garuk piringan manual budidaya kelapa sawit berkelanjutan. Inggris Indonesia NFF Logo PNG Wageningen Small PG, yang dimana terdapat di modul 3 tentang pemeliharaan perkebunan. Tujuan dari piringan sawit yang disiagi bersih brondolan yang jatuh di tanah akan lebih mudah ditemukan dan dikumpulkan sesuai yang dikumpulkan oleh brondolan, ataupun proses panen dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, aplikasi dan penggunaan pupuk yang lebih efisien. Standarisasi piringan sawit ataupun dengan sekitar ukurannya 1,5 sampai 2,0 meter dari batang sawit di perkebunan dewasa. Benar-benar bersih dari gulma. Piringan sawit bersih dari sampah waktu pelaksanaan sesaat sebelum panen raya atau sehingga proses panen bisa dilakukan secara lebih efisien dalam waktu yang sama dengan penyediaan jalur perkebunan. Jika memungkinkan, tidak pada saat cuaca cenderung hujan di hari itu. Jika tidak, maka herbisida yang digunakan untuk terbilas. Frekuensi setiap 2-4 bulan tergantung dari musim dan pertumbuhan gulma. Kebutuhan waktu tenaga kerja. Penyiangan manual 4 hari per hektar. Penyiaan jenis 1 hari per hektar per 2 hektar atau bersamaan dengan penyiaan jalur perkebunan kelapa sawit. Peralatan dan perlengkapan pembersihan piringan manual. Piringan sawit yang tidak terawat, tampak brondolan yang tersembunyi di balik gulma. Penyiaan manual, yang mana terdapat 3 penyiaan manual. Yang pertama, tonjok atau sekop. Yang kedua, parang. Yang ketiga, garuk. Penyiaan kemis. Yang pertama, sprayer candle.
kedua pakaian pelindung, yang ketiga gelas ukur 50-200 ml, air bersih 100-200 L per hektar, herbisida 0,5-1 liter, garuk. Tenaga kerja para petani, perkebunan dan anggota keluarganya atau karyawan harian lepas. Cara pelaksana lepas. Adapun cara pelaksanaan garuk piringan manual, cabut semua vegetasi yang tumbuh dalam piringan sawit atau tebas hingga rata tanah menggunakan parang. Atau dengan cara lain, geruk semua gulma dalam piringan menggunakan sekop. Garuk sisa gulma yang telah ditepas dengan parang keluar dari piringan. Hindari pembajakan tanah atau merusak tanah di area piringan karena bisa merusak akar sawit. Penyiaan chemis jika gulma tumbuh tinggi lebih dari 50 cm. Mulainya dengan melakukan penyiaan manual terlebih dahulu, kemudian disemprot mudah yang sudah mulai tumbuh kembali sebulan setelahnya atau pada saat gulma telah tumbuh setinggi mata kaki. Menggunakan prosedur berikut. Langkah pertamanya, pastikan alat semprot yang akan digunakan telah dikalibrasi dan berfungsi layak. Langkah kedua, siapkan cairan herbisida menurut petunjuk penggunaan pada kemasan. Lihat juga cara penyimpanan dan penyemprotan chemis. Langkah ketiga, yang mana harus dipilih nozzle yang dapat menjangkau lebar kira-kira 1 meter. Langkah keempat, semprot jarum perkebunan menggunakan teknik berikut. Berjalanlah dengan kecepatan normal, mengitari pohon sawit, pertahankan posisi nozzle aja dan rendah tepat di atas tanah. Jangan ayunkan nozzle ke kanan dan ke kiri jika hasil semprotan tidak terlalu lebar. Lakukan 2 putaran mengelilingi pohon sawit. Putaran pertama lebih dekat ke batang dan berikutnya berjarak sekitar 1-1,5 meter dari batang. Untuk setiap hektar, usahakan untuk menyemprotkan larutan ini sebanyak 100 hingga 200 liter, 0,5 hingga 2 liter cairan herbisida atau tergantungnya banyaknya gulma. Langkah kelima, semprot gulma yang tumbuh kembali sebulan. Langkah kelima, semprot gulma yang tumbuh kembali sebulan setelah penyemprotan pertama untuk membasmi gulma sepenuhnya. Untuk membasmi gulma sepenuhnya. Mungkin cukup sekian video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.